Tadi teh apa sih? Ya Tiara, ini kan kegiatan aktivitas apa wartawan ini kan nggak sederhana lah ya. Dia harus turun ke lapangan, nggak kenal waktu dan nggak kenal cuaca kadang-kadang. Kami itu kan cewek. Ya kenapa emang? Iya, susah juga diwahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Anas di channel Babe Mude. Di samping saya ada tamu spesial. Penyegaran bro. Penyegaran timeline, jangan yang berkumis saja. Nah, ini di samping saya namanya Tiara. Benar Tiara ya? Tiara. Tiara. Ini wartawan dari banyak wartawan perempuan. Ini kayaknya wartawan tercantik kali ya. Di mana? Di sini. Di sini, di Subang. Yang lain kan berkumis semua. Tiara, mulai dari jadi wartawan dari kapan sih? Mulai jadi wartawan profesional sih tahun 2013-2014 lah. Pertama kali di mana? Dulu nggak sengaja sih. Loh, bisa ya? Bisa nggak sengaja. Gimana emang? Jadi awalnya emang ngajar dulu nih selama kuliah di Jakarta. Aku tuh sambil ngajar di SMK Broadcasting. Oke. Karena itu SMK Broadcasting, jadi di sana tugasnya disuruh membimbing anak-anak untuk bikin film. Nah, karena sering bikin film, waktu itu kita bawa film itu ke Metro TV, ke The Eagle Documentary Award itu. Oh iya. Ada programnya emang dia. Oke. Eagle Documentary Award, terus pernah dapat nominasi beberapa kali, walaupun belum pernah juara. Cuma di waktu itu ada satu program namanya program Citizen Journalism di Metro TV. Oke. Di program Wildshot waktu itu. Nah, setiap tahun kita juara. Ditanyalah anak-anak tuh, kamu siapa mentornya gitu. Karena Tiara waktu itu bukan basic TV, bukan basic jurnalis. Otodidak berarti ya? Otodidak. Ngajar juga otodidak. Oke. Terus disuruh masuklah magang awalnya di Metro TV. Oke. Magang dengan basic waktu itu pendidikan ilmu politik, ilmu pemerintahan, FISIP. Itu waktu itu liputan di mana? Magang waktu itu di program dulu. Jadi sengaja, kalau Tiara sih pengennya karena dari dulu cita-citanya pengen jalan-jalan. Jadi gimana caranya bisa jalan-jalan gratis ya jadi wartawan kan. Oh iya benar. Iya. Pengen keliling Indonesia gratis. Wah, kesampean nggak sih? Sampean. Dan ya. Sampean. Oke. Terus pengen jalan-jalan gratis, masuklah situ karena waktu itu program magang cuma 3 bulan. Terus alhamdulillahnya kepake, diperpanjang lah. Jadi waktu itu jadi satu-satunya temporary employee karena belum lulus, jadi temporary employee dulu di Metro TV. Jadi belum jadi karyawan tetap waktu itu karena masih peraturannya nggak bisa kalau belum lulus. Jadi belum lulus sudah jadi wartawan waktu itu. Keliling lah Indonesia 3 tahun lah di Metro. Ngambil apa biasanya? Apa? Ngambil liputan apa? Waktu itu karena wisata. Jalan-jalan aja, jalan-jalan. Jarang ke, kalau misalkan kalau dulu karena di TV itu desnya itu benar-benar dipecah. Jadi kalau misalkan ngambil des politik pasti kan disimpannya di pusat di Jakarta. Nah, aku tuh nggak mau. Karena wisata berarti kelayaban aja ya? Kelayaban terus. Gratis. Tidur di hotel. Dapat banyak oleh-oleh pulangnya. Jalan-jalan. Dapat duit. Udah dapat duit juga ya? Iya. Udah jalan-jalan dibayar lagi ya? Dibayar. Emang itu ya yang menjadi sampai jadi wartawan? Iya. Jujur gila. Awalnya pengen jalan-jalan awalnya, cuma kan makin kesini emang kita juga harus improve, self improve kan, jadi harus nyoba juga yang lain gitu. Mulailah waktu itu udah kenyang jalan-jalan, mulai coba ke des politik, ekonomi kayak gitu. Artinya udah nggak di wisata lagi lah ya, pindah lagi ke ke bidang lain. Iya. Karena waktu itu di sana kan di rolling harus bisa semua. Jadi nggak di satu tempat ya. Pengalaman juga berarti banyak juga ya. Lumayan. Berapa lama emang di Metro TV? 2. Kalau sama magang sih 2-3 tahun lah. Lumayan lama juga ya. Lumayan. Sekarang balik ke Subang. Subang di media mana?
Sekarang Iya, di Aksara Jabar. di Aksara Jabar. Mm-mm. Online itu ya. Online. Apa yang lagi dibidik? Lagi Sekarang? digarap, iya. Di bidang apaan? Jadi cerita dulu nih ya. Mm-mm. Waktu dulu tuh pernah, kenapa pulang ke Subang? Karena Oke. pertama emang janji. Jadi dulu tuh janji kalau misalkan udah puas, udah cukup, udah merasa cukup lah pengalamannya, pengen pulang ke Subang gitu. Oke. Entah waktu itu entah bikin apa nggak tahu. Asal pulang aja. Asal lah ya. pulang aja dulu dan do something gitu untuk Subang. Tadinya gitu. Terus waktu itu sering disuruh, waktu itu Dahlan Iskan waktu aku masih di Jakarta tuh, Dahlan Iskan masih jadi Menteri BUMN tuh. Iya. Sering jadi wartawannya dia ngepost di situ. Terus ceritalah beliau tentang Jawa Pos. Nah kebetulan pas pulang ke Subang ada tuh salah satu medianya Jawa Pos kan di Subang. Nah aku pikir ya emang basicnya dari jurnalis juga. Oke. Terus gimana caranya mengenal Subang karena udah lama 7 tahun kan di Jakarta kuliah sama kerja tuh. Jadi kayak blank lagi Subang tuh apa, Subang tuh gimana. Nah untuk mengenalnya lagi ya nyemplungnya ke dunia jurnalistik lagi. Pengalaman yang menarik dari mulai Metro TV, Pasundan Express, sekarang di Aksara Jabar. Ini tiga karakter media semuanya dijabarin. Iya, ya? itu TV, koran, sampai Pasundan online. Express, koran. Iya. Beda-beda semua. Jadi kalau misalkan orang bilang Tiara kan dari TV gitu, terus pasti jagoan di media lokal gitu atau di koran lokal, nggak juga. Sama lah ya. Pertamanya jet lag, pertamanya Oke, pasti. diksi. Kayak misalkan biasa nulis, karena waktu itu pernah juga kan kuliah lagi tuh di digital communication, magang lagi tuh di Kompas, dosen-dosennya juga dari Kompas, otomatis diksi-diksi yang sering aku pakai diksi-diksi Berubah lagi Kompas ya? kan. Iya, ngikutin. Sedangkan dipakailah diksi itu di waktu di Pasundan Express. Kalau Sering kalau karena pola kerjanya ini nggak sih apa Beda. kalau beda pasti artinya ini jadi hambatan apa jadi tantangan sih dari TV kemudian ke koran kemudian ke online. Ya, Kalau beda kalau pasti beda, tapi beda pasti beda. lebih yang menantang yang mana? yang menantang. Yang menantang di TV kah, di online kah, atau di Masing-masing ada tantangannya sih. Kayak misalkan di TV tuh harus deadline-nya tuh harus benar-benar tepat karena Oke. tepat lah gitu. Kalau misalkan koran kan masih ada jeda tuh. Iya. Malam baru cetak gitu. Kita Sepanjang masih belum dicetak masih boleh lah ya. boleh gitu. Ya online juga sama sih. Cuma kan kalau TV hubungannya sama gambar. Kita kalau gambarnya nggak bagus, udah kan nggak bisa diulang lagi. Kalau tulisan, foto, tulisan itu masih bisa kita Bisa dimainin lah ya. dimainin. Kalau itu TV mabok juga ya. kalau misalkan itu peristiwa, misalkan demonstrasi ada apa gitu, terus kalah gambar sama TV sebelah kan kena omel. Iya, emang kalau TV bukan Gitu. hanya konten lah ya. Bukan hanya konten, Kualitas gambar visual, pun jadi ini ya. visual, audionya kita harus perhatiin benar gitu. Terus ya emang harus walaupun itu konten peristiwa, tapi benar-benar harus dipikirin nih apa gitu. Nggak bisa tiba-tiba kita rekam-rekam doang gitu, nggak bisa. Terus pindah ke media lokal, ya itu pertama kali di sini tau nggak? Apa itu? Diturunin jadi wartawan banyak diusir. Kenapa Ke dinas tuh, Mbak? ini diusir. Kenapa Nggak emang? hah? Nggak diakuin. Bukan nggak diakuin. Nah itu juga aneh. Kayak mereka tuh takut gitu. Oh, takut sama wartawan ya? Kayak takut sama ini kenapa sih gitu. Nah, ini Tau nggak sih biasanya dulu di TV nasional yang kita datang tuh pasti disambut lah ya. Disambut, Bangga terus banget ya. Sekarang masuk ke dinas-dinas diusir. diusir. Jadi takut siapa? Nggak ada teh, nggak ada. Mau ketemu kepala dinas nggak ada. Padahal mah ada lagi mojok dia ya di kantor. Pertamanya gitu sampai yang kan kalau dulu polanya tuh kita yang mengentertain narasumber kan, kita yang ngejamu mereka. Terus di sini kan polanya terbalik. Nah mungkin itu jadi sampai yang aku tuh pertamanya bawa makanan gitu buat mereka, benar-benar janjian sama mereka tuh di tempat mana sambil ngopi kita yang bayarin gitu. Walaupun jebol juga gitu kan, nggak. Sebenarnya gini, tadi tertarik juga ketika masuk Subang banyak institusi lah ya pemerintahan yang sepertinya alergi. Saya sih pengen nanya, jangan-jangan ini karena memang mungkin pengalaman lah ya, mungkin pengalaman walau mudah-mudahan enggak lah ya. Artinya jangan-jangan ada wartawan yang ngaku-ngaku wartawan ternyata enggak ada karya, justru malah adu otot lah ya. Kalau pertanyaan saya sih sederhana, wartawan apa sih di mata kamu? Wartawan idealisnya ya. Bodoh amat dah. Mau idealis mau apa kalau menurut kamu wartawan itu?
wartawan tuh sebenarnya kalau di mata aku tuh punya beban berat karena dia harus jadi ya penyambung lidah gitu. Oke. Penyambung lidah, terus dia yang harus, kan sekarang gini, gap antara apalagi pemerintah ya, gap antara pemerintah dengan birokrasinya yang rumit dengan masyarakat itu gapnya jauh. Nah, bagaimana kita wartawan bisa menyederhanakan persoalan dan menyampaikannya dengan benar gitu, tanpa ya menghilangkan subjektivitas kita juga gitu, dan itu demi pembaca, demi masyarakat gitu. Jadinya tugasnya itu Artinya kan jadi wartawan nggak sederhana lah. sangat tidak sederhana. Berat juga tidak, tetapi memang ada yang harus dipertanggungjawabkan, ada kode etik dan tanggung sebagainya. jawabnya besar. Tapi di satu sisi kan ketika kita kerja di lapangan, kadang-kadang wartawan harus turun ke lapangan yang dia nggak mengenal waktu, nggak mengenal, Iya benar, nggak ada jam kerja. nggak ada jam kerja. Ya ajan, kita ajan dulu deh. Ya Tiara, ini kan kegiatan aktivitas apa wartawan ini kan nggak sederhana lah ya. Dia harus turun ke lapangan, nggak kenal waktu dan nggak kenal cuaca kadang-kadang. Kamu itu kan cewek. Ya kenapa emang? Iya, susah juga dibagi. Banyaknya kan ini biasanya kan cowok nih yang turun ke lapangan. Nah, kamu itu cewek dari mulai TV, koran sampai online. Apa nah tuh bukan nggak risih sih ya. Ini kan wilayahnya cowok, kamu bisa masuk ke dalam. Buat kamu itu beban apa nggak sih? Nggak beban. Kenapa Enggak. emang? Karena bagi Tiara ya, bedanya perempuan sama laki-laki itu cuma 4 Apa aja tuh? M. M. Menstruasi, Menstruasi. 2. mengandung, Melahirkan. menyusui. Oh iya. Setelah itu Sama kita ya? semua sama. Berarti di wilayah pekerjaan tidak bisa dikotomi ini cewek ini cowok. Enggak ya. Semuanya Semua sama. sama. Yang bikin perempuan terkadang takut untuk, kan gini, apa ya, orang tuh berpikirnya bahwa wartawan tuh cenderung ke pekerjaan laki-laki gitu kan, termasuk pemain bola atau apapun itu ya, yang sepertinya itu pekerjaan laki-laki gitu. Nah itu sebenarnya cuma kita kok yang bikin batas itu gitu. Sebenarnya kan enggak gitu. Tetap Semua aja bisa. pribadi kita yang harus membatasi. Malah menurut Tiara di industri media, perempuan itu, karena perempuan punya feel yang lebih ya dari laki-laki, dia lebih punya empati, dia lebih bisa merasakan, ya feelingnya lebih bagus lah gitu. Nah itu lebih dapat malah gitu. Kayak misalkan kita lagi ada peristiwa nih, kebakaran misalkan. Nah perempuan tuh bisa cari angle-angle yang anti mainstream gitu. Karena main perasaan ya? Ya bukan mana juga. Yang bagus misalnya. Bukan juga, cuma karena apa ya? Karena menurut Tiara ya, perempuan tuh kan ada Tiara lupa apa namanya, cuma perempuan itu kan bisa berpikir, dalam satu kali berpikir tuh banyak hal gitu. Nah, di ranah-ranah itu juga dia gitu. Karena dari kecilnya terlatih gitu mungkin di budaya kita. Iya. Nah, makanya dia lebih sensitif terhadap hal-hal gitu, termasuk misalkan harus mewawancarai misalkan korban pemerkosaan misal. Dia lebih bisa berempati gitu. Karena ya kan dia sama-sama perempuan, misal gitu. Atau enggak korban yang pembunuhan misalkan. Gimana sih kita mewawancarai keluarga kayak gitu-gitu tuh. Perempuan tuh kalau menurut Tiara lebih mampu gitu. Oke, artinya tetap kembali lagi ke kita ya. Bagaimana kita mengolah skill kita. Yang kedua, bagaimana kita membatasi sebagai personalitas. Artinya ada ancaman-ancaman kejahatan tanda kutip dari luar. Sepanjang kita bisa membatasi, itu bisa jadi aman lah ya. Iya, sepanjang kita punya ininya lah, punya cara gitu. Tapi kalau cowok kan gini, kalau cowok itu kan dia bebas, dia bisa keluar jam berapapun dan sebagainya. Dia tanda kutip nggak punya beban dengan keluarga. Karena anak yang ngurus suami, istri kan gitu. Tiara udah nikah kan, udah punya anak. Udah. Gimana ngurus anak? Kalau sehari-harinya turun di lapangan, cara ngatur waktunya gimana? Ngatur waktunya ya, pokoknya kalau misalkan gini, kalau Tiara sih, kan orang lain bilang gini, kalau misalkan anak nggak dipegang sama ibunya 24 jam atau terus menerus, dia bakal jauh atau gimana. Kalau menurut Tiara gini, saat kita bersama anak ya hati kita dengan bersama anak. Dia gitu. Tapi saat kita di luar, ya fokus aja ke kerjaan kita. Kalau kitanya
di luar terus kitanya kepikiran terus ke rumah, pasti anak rewel deh. Oke. Terus itu pertama. Terus kedua, gimana sama suami gitu. Nah itu soal komitmen, soal ya hal-hal yang kita setujui bersama lah, kita sepakati bersama gitu. Bahwa dari awal Tiara sudah menjelaskan ini pekerjaan saya, bahwa bagaimanapun dulu perjalanannya selalu jatuhnya ke dunia ini gitu. Iya. Ke jadi jurnalis lagi gitu. Dan Nah, anak sama suami mendukung itu. mendukung. Jadi kalau pekerjaan rumah, pekerjaan domestik termasuk mengasuh, kita tuh berbagi. Gitu. Jadi nggak ada, semua pekerjaan domestik, mau itu nyuci, ngepel, ngasuh anak, itu semua dibagi. Oke. Tiara pengen ngulang lagi tadi, lebih diperjelas lagi. Apa sih enaknya jadi wartawan? Apa sih enaknya jadi wartawan? Kalau Tiara kan orangnya senangnya di luar. Senangnya kenal sama banyak orang. Pertama ya pasti pengalaman. Kita ketemu banyak orang, ketemu banyak situasi, ketemu dia datang ke berbagai tempat, ya nggak sih? Terus itu menjadikan kita lebih fleksibel sebagai personal. Terus yang kedua yaitu bisa jalan-jalan gratis kali ya bonusnya. Jadi apa sih? Iya. Kalau misalkan bilang pekerjaan yang cari duit tapi bisa sambil senang-senang ya wartawan. Pekerjaannya jadi duit dan Tapi senang-senang itu senang-senang wartawan. Ya? Terus yang dari dulu sampai hari ini yang Tiara rasakan, komunitas wartawan itu kuat. Jadi kalau berteman sama wartawan lagi tuh udah ngerasanya aman aja gitu. Bodo amat ya, kita mau di Jakarta, mau di Subang, Mau di Subang, mau di mana sama aja. Asal backgroundnya wartawan, kita asik lah ya. Iya, misalkan kayak di sini kan, apalagi sekarang ada Awas gitu, udah kayak keluarga aja kan. Iya. Kita tuh ngerasa aman kemana-mana gitu, udah ada keluarga kita di situ. Nggak yang kayak misalkan kalau dulu pernah ngerasain kerja di kantoran benar-benar di belakang meja, kita tuh kayak banyak intriknya apanya gitu. Kalau di wartawan ya udah kita di lapangan bareng, toh kita bareng gitu. Ya walaupun ada aja konflik, cuma itu nggak jadi apa ya, nggak jadi dendam, jadi pemusuhan gitu. Dan pengetahuan pun akan bertambah ya. Iya, makanya itu tadi. Ketika turun di lapangan itu Betul. banyak ketemu sama orang, Ketemu interaksi, sama orang. bicara tentang apapun. Jadi orang yang pertama tahu juga kan kalau wartawan. Ya iya. Banyak juga hal-hal yang off the record yang kita tahu, itu kan seru. Iya bener, buat pembaca nggak kita simpen Pembaca lah nggak ya. tahu, kita tahu. Ya. Iya kan, emang nggak semuanya bisa kita publish karena ada kode etik Oke. gitu kan. Tapi kan kita tahu gitu. Satu kata untuk wartawan apa? Wartawan apa ya? tetap apapun keadaannya ya tetap jadi wartawan sejati lah. Maksudnya kode etik itu jadi pegangan sih kalau Tiara. Oke. Wartawan tuh apa ya? Karena di semua profesi pasti ada kode etik masing-masing. Betul. Kalau kata Tiara, wartawan tuh apa ya? Petualang, apa ya? Kayak nggak ada beresnya gitu. Iya, nggak ada tuntasnya. Nggak ada tuntasnya. Sampai kiamat nanti. Iya, kayak petualang gitu. Nggak ada beresnya, masalah tetap ada. Setiap ada masalah kita seneng gitu. Iya. Ada masalah sama temen, 1 jam 2 jam udah ketawa-ketawa lagi ya. Iya, apalagi yang bermasalahnya pejabat gitu. Iya. Seneng. Ngeri kalau udah ngomongin pejabat ya. Gitu. Oke. Jadi jangan takut lah, walaupun perempuan. Tiara lihat di Subang cuma berdua deh kayaknya. Iya. Ya kan? Yang diketahui nggak tahu kan Iya, yang di luar sih, sana iya kan sih. gitu. Yang kelihatan inilah kelihatan gitu. Cuma ya jangan takut gitu. Walaupun kamu harus dulu Tiara cita-citanya malah jadi wartawan CNN, BBC gitu. Ih, lebih gila kan itu. Ya makanya Tantangan. Tiara kuliah lagi, kuliah bahasa lagi waktu itu. Cuma karena ada komitmen tadi, ya boleh jadi wartawan tapi jangan keluar negeri lah gitu, di sini aja lah, di Kata Indonesia suami aja itu lah. ya? Iya. Kalau mau keluar negeri nanti Ternyata takut juga ya tinggalin suaminya. kan lama, jadi Iya. ini nanti gitu. Oke. Thank you Tiara. Sama-sama. Namanya Tiara siapa sih? Tiara Maulinda Habibah. Anjir, Tiara Maulinda Habibah. Habibah. Oke. Oke, Bro. 30 menit sudah kita lewati. Ya, wartawan itu enjoy, Bro. Joy, enak, Dapat bisa duit, dapat jalan-jalan, jalan-jalan, ya. makan gratis, Makan gratis, dibayarin. teman di lah. mana-mana, Ya, sama polisi aman ya. aman. Tapi di luar kesenangan itu, di luar keenjoyan itu, Benar. tentu wartawan nggak segampang itu. Wartawan itu tidak hanya modal ID card, Bro.
tidak hanya modal bahwa gua wartawan, tetapi wartawan itu ada bukti karya nyata, ada tanggung jawab, ada kode etik. Apapun, dimanapun, kita mau sebagai apapun, tetap profesionalisme dan menjaga orang lain dan berpikirlah secara objektif mungkin. Oke, thank you sudah nonton di Babe Mude. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.